Kapan diturunkan Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ya. Maksudnya Lailatul Qadar itu ya min asyri akhiril lailah min Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu diperkirakan 10 hari terakhir ya di bulan suci Ramadan. Lalu fungsi hadis yang ketiga adalah bayan tasyri', menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, seperti contohnya besaran zakat. Ya. Kita ini diperintahkan zakat oleh Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Tapi besarannya itu belum ditentukan. Maka dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, farada Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi mewajibkan untuk kita semuanya zakat al-fitri, untuk melaksanakan zakat fitrah, ya. Ya, so'an min tamr atau so'an min syairin, ya. Satu sok daripada gandum atau satu sok daripada kurma, ya. Ya, wa antu adduha, dan kalian mengerjakannya itu qabla khurujin nas ila shalah, sebelum manusia itu keluar untuk sholat Id. Nah, ini berarti satu sok daripada gandum ataupun kurma. Satu sok itu berapa sih besarannya? Satu sok sama dengan 4 mud. Satu mudnya 6 ons. Sehingga 4 kali 6, 24 ons. Atau 2,4 kilo. Dibulatkan 2,5 kilo. Atau 2,7 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilogram. Itu yang lebih hati-hati. Maka ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik. Paham ya? Nanti kalau nggak paham silakan bertanya. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat. Ya, karena ini waktu juga. Nanti silakan bertanya. Sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijma. Apa ijma itu? Menurut Ali Abu Razak, yang ijma adalah ittafaqul mujtahidin min hadhil ummah fi asri ala amrin syar'iyyin. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada satu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Jadi ulama bersepakat tentang satu hukum perkara tertentu. Ya. Yang mana perkara itu sejatinya belum jelas di dalam Al-Quran maupun hadis, maka ulama beristihad, menggali hukum, ya, berusaha menistimbat hukum, mengeluarkan hukum, ya, dengan metodologinya, yaitu melalui usul fikih, sehingga muncullah hukum yang dinamakan fikih itu sendiri. Nah, ini dalil kehujanan ijma, ya, kita lewat. Lalu macamnya ijma itu ada dua, ada ijma sharih, artinya kebulatan dinyatakan oleh mujtahidin, artinya ulama itu berkumpul dalam satu forum membahas satu hukum, lalu mereka berdiskusi, berdebat di situ, mengeluarkan dalil-dalilnya, lalu kemudian disepakati. Itu namanya dalil ijma sharih. Dengan ijma sukuti itu kesepakatan ulama, sukut itu dari kata diam. Nah, ketika kumpul ulama, lalu kemudian ada salah seorang ulama atau beberapa ulama yang diam, tidak memberikan komentar tentang satu hukum tertentu, maka dia dianggap sepakat, dianggap setuju. Ya, maka ada istilah maqalah as-sukutu yadullu ala gitu ya. Diamnya kita itu menunjukkan itu bahwasanya ya, kita sepakat, gitu kan? Ya. Nah, ini tentang ijma sharih dan ijma sukuti. Oke, kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan seterusnya. Nah, intinya seperti yang saya jelaskan barusan. Baik. Selanjutnya, yang terakhir daripada sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati oleh ulama adalah qiyas. Secara bahasa qiyas adalah diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, begitu. Secara istilah ini, qiyas adalah ilhaqu amri ghairi mansuru ala hukmihi, menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas Al-Quran maupun hadis, ya, bi amri akhari mansusin ala hukmihi, dengan sesuatu persoalan yang disebutkan oleh nas. Jadi satunya belum disebutkan oleh Quran hadis, satunya sudah disebutkan oleh Quran hadis hukumnya, maka ini yang harus disamakan. Karena apa? Karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan sifat hukumnya atau ilat hukumnya. Lebih jelasnya, supaya lebih paham, kita lihat, nah ini kita lewat tentang rukun qiyas ya, nanti kita lihat contohnya juga. Rukun qiyas itu ada 4 anak-anak.
Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga al-hukmu, yang keempat al-illah. Apa al-aslu itu? Al-aslu itu adalah pokok, yaitu merupakan persoalan yang telah disebutkan hukumnya dalam Al-Quran. Hukumnya sudah jelas dalam Quran maupun hadis. Yang kedua al-far'u, nah ini cabang, ini yang berusaha kita gali hukumnya, yaitu suatu persoalan peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya, dan ia disamakan hukumnya dengan pokok atau al-aslu melalui kias. Jadi al-far'u itu suatu perkara yang belum ada hukumnya baik melalui Quran maupun hadis. Sedangkan al-aslu ini sudah ada hukumnya di Quran dan hadis. Nah, ini berusaha disamakan, berusaha dibandingkan, berusaha untuk dicari persamaannya sehingga muncul hukum daripada al-far'u ini. Lalu yang ketiga, al-hukmu. Hukmu ini adalah suatu hukum yang ada pada aslu. Aslu ini hukumnya apa? Haramkah, halalkah, mubahkah? Ya, sudah ada. Ini hukumnya dari al-aslu. Sedangkan al-illah, illah itu kesamaan. Maksudnya apa? Sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga pada pokok. Nah, maka metode kias itu gambarannya satu sudah ada dalilnya, satunya belum dijelaskan. Ini yang berusaha digali hukumnya, yang belum dijelaskan ini haramkah atau halalkah. Maka membandingkan dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya, dengan membandingkan apanya? Sifatnya. Ada nggak kesamaan sifat sehingga kemudian muncullah hukum daripada al-far'u itu sendiri. Lebih jelas, mari kita lihat contoh. Contoh kias. Seperti satu ini gambar apa? Baik, khamar. Ini baik, narkoba. Khamar itu hakikatnya sudah ditentukan di dalam Quran maupun hadis disebutkan. Sedangkan narkoba belum disebutkan hukumnya di dalam Quran maupun hadis. Masih yo sampean kating golek sampai jelimet, gak akan ketemu dalil narkoba itu di Quran maupun hadis. Maka di sini yang berusaha kita gali adalah hukum narkoba ini. Barakallahu. Dengan metode apa tadi? Qiyas. Baik. Nah, rukunnya tadi yang pertama adalah aslu. Aslu itu apa? Yang pokok, yang sudah ada nasnya. Maka di sini yang asal itu apa? Adalah khamr itu. Lalu rukun kedua ada far'u. Far'u tadi apa pengertiannya? Sesuatu perkara yang belum ada nas Quran maupun hadisnya. Di dalam hal ini yang menjadi far'u adalah narkoba karena belum ada dalilnya. Rukun yang ketiga harus ada ilat. Hukum dulu ya, harus ada hukum. Hukumnya khamr tadi apa? Haram. Baik. Yang keempat ilat. Ilat ini sifat. Disamakan sifatnya antara khamr dan narkoba. Ini kan mirip-mirip. Yaitu apa? Keduanya sama-sama memiliki sifat memabukkan. Orang kalau minum khamr mabuk, orang kalau minum narkoba, mengkonsumsi narkoba juga mabuk, menghilangkan akal. Nah, maka dari sinilah, ya, karena ilatnya sama-sama memabukkan, maka diputuskanlah hukum narkoba itu adalah haram sebagaimana khamr. Begitu ya. Nah, ini contoh daripada qiyas. Satunya sudah dinaskan, satunya belum. Nah, maka yang ingin digali adalah yang belum ini, bagaimana hukumnya. Maka pakai metode namanya qiyas. Barakallahu fiik, anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat, nanti bisa ditanyakan jika kalian belum paham. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.